Tiga terpidana koruptor uang poker ajukan PK. Nyata tapi aneh. Inilah barangkali yang dilakukan oleh tiga terpidana koruptor suap dan gratifikasi dalam pembahasan perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 lalu, yang mengajukan PK peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa 6 Oktober 2020 setelah menerima putusan atau vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018. Ketiga koruptor itu adalah mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, yaitu Indra Cahyono, Imam Kusali, dan Bambang Trioso, dengan didampingi tim penasihat hukumnya yaitu Sumardan dan kawan-kawan dari Kota Malang. Sidang PK ini diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris SHMH dengan dibantu dua hakim anggota ad hoc yaitu Dr. Lupsiana SHMH dan Muhammad Mahin SHMH, yang dihadiri JPU KPK Arief Suarmanto dan Andi Kurniawan. Nyata dan jelas bahwa pada tahun 2018 Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyidangkan perkara korupsi suap dan gratifikasi sebesar 5,5 miliar yang menyeret 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019, termasuk terpidana Muhammad Anton selaku wakil wali Kota Malang dalam perkara korupsi suap pembahasan APBD perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 sebesar 4,5 miliar dan perkara korupsi gratifikasi uang poker atau pokok-pokok pikiran sebanyak 700 juta dan uang sampah senilai 300 juta rupiah. Ke-41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terdiri dari Muhammad Arief Zaksono selaku ketua dari fraksi PDIP dan 3 wakil ketua yaitu Jainuddin, Bibi Heriastuti, dan Rahayu Sugiarti. 4 ketua komisi yaitu Suli Listewati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, dan Imam Kusali. Kemudian 8 ketua fraksi, Heri Pujutami, Suprapto, Soharwi, Soekarno, Mohan Ketelu, Heru Subianto, Yakut Ananda Kurban, dan Slamet, termasuk 25 anggota DPRD lainnya, diantaranya Triudiani, Arif Hermanto, Diana Yanti, Hadi Susanto, Erni Farida, Saiful Rusdi, Abdul Rahman Mulyanto, Khairul Anwar, Ribu Tarianto, Indra Cahyono, Sony Udianto, E.N. Ambarsari, Teguh Pujiwa Wahono, Letkol Purnawirawan Soparno, Harun Prasojo, Abdal Fausa, Imam Kusali, Sugiarto, Bambang Trioso, Khairul Amri, Samsul Fajri, Asyariani, dan Muhammad Fadli. Yang lebih nyata lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan bahwa ke-41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A kecil dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan para koruptor ini divonis pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun. Selain hukuman badan, dihukum juga untuk membayar denda dan mengembalikan uang suap maupun gratifikasi sesuai yang diterima masing-masing terpidana. Anehnya adalah pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan ketiga terpidana koruptor ini, Indra Cahyono, Imam Ghazali, dan Bambang Triyoso, adalah setelah menerima putusan atau vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018. Pada tahun 2018, terpidana Indra Cahyono divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta, subsidi 1 bulan kurungan, membayar uang pengganti atau sudah dikembalikan sebesar 105 juta rupiah. Dan terpidana Imam Ghazali divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta, subsidi 1 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar 55 juta, subsidi 1 bulan penjara. Serta terpidana Bambang Triyoso divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta, subsidi 1 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar 55 juta, subsidi 1 bulan penjara. Alasan PK dari ketiga koruptor ini bukan karena menunjukkan bukti baru atau novum, ataupun menghadirkan saksi ke Hakim Agung Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Lalu alasannya PK, yaitu terkait jumlah uang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya lebih besar dari yang diterima koruptor ini. Alasannya lagi, bahwa duit yang diterimanya itu tidak tahu kalau itu adalah hasil kejahatan. Sementara JPU KPK Arief Suhermanto dan Andi Kurniawan kepada Berita Korupsi.co juga menjelaskan tidak ada novum atau saksi dari terpidana. Pertanyaannya adalah, mengapa ketiga koruptor ini menerima putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya? Mengapa tidak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kalau memang tidak sesuai dengan keinginannya atau kemauannya? Sebelumnya, hal yang sama juga dilakukan 2 terpidana koruptor lainnya dalam perkara yang sama, yaitu Yakut Ananda Gudban, mantan ketua fraksi Hanura PKS DPRD Kota Malang, dan Sulik Listewati. Terpidana Yakut Ananda Gudban adalah mantan calon wali kota Malang. Ini divonis 4 tahun 8 bulan penjara, denda 200 juta, subsidi 1 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar 150 juta rupiah, subsidi 3 bulan penjara. Sedangkan terpidana Sulik Listewati divonis sama dengan Yakut Ananda Gudban. Alasan pengajuan PK oleh terpidana Yakut Ananda Gudban dan terpidana Sulik Listewati tak jauh beda dengan terpidana Indra Cahyono, terpidana Imam Ghazali, dan terpidana Bambang Triyoso. Jumlah terpidana yang sudah mengajukan PK sebanyak 5 orang dari total 41 terpidana. Pertanyaannya adalah, apakah hanya kelima terpidana ini yang akan mengajukan PK? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Sebab sebelum kelima terpidana ini mengajukan PK, isu yang beredar bahwa para mantan politikus ini akan ramai-ramai mengajukan PK. Dan ini menjadi kenyataan. Menanggapi hal itu, JPU KPK Arief Suhermanto mengatakan bahwa KPK
siap menghadapi bila seluruh terpidana akan mengajukan PK. Hal itu dikatakan JPU KPK Arief Suryanto menjawab pertanyaan berita korupsi.com terkait isu yang berdarah bahwa para koruptor itu akan ramai-ramai mengajukan KPK. Perkara ini pun salah satu perkara korupsi yang menarik perhatian rakyat Indonesia, mulai dari pemulung hingga pejabat negara. Sebab KPK telah berhasil menyeret sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 termasuk Wali Kota Malang Muhammad Anton sebelum masa jabatannya berakhir. Selain menarik, sekaligus menjadi tanda petik teka-teki di masyarakat khususnya Kota Malang Raya. Alasannya? 1. Nama Subur Triyono yang juga anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 hingga detik ini aman, nyaman, dan tentram karena tidak terseret. Padahal Subur Triyono juga menerima uang suap dan gratifikasi sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Ada apa antara KPK dengan Subur Triyono? Apakah karena Subur diberi dan dalam tanda kutip diberi gelar sebagai JC Justice Collaborator? Apakah JC yang juga sebagai pelaku bebas dari jeratan hukum Undang-Undang Tipikor? Selain Subur Triyono, masih ada Teddy Sujana selaku Kepala Bidang Dinas PU Kota Malang. Sebab Teddy inilah yang mengumpulkan duit sebanyak 900 juta sebagai uang pokir dari 45 kontraktor yang ada di lingkungan Dinas PU Kota Malang. Lalu uang 900 juta itu dilaporkan ke Kepala Dinas PU yang juga sudah divonis terlebih dahulu dan saat ini menjadi terpidana. Sebelum 41 anggota Dewan serta Wali Kota Malang dan kemudian menyusul mantan Sekda Kota Malang yang sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Jatim diadili. Lalu bagaimana dengan 45 kontraktor di lingkungan Dinas PU Kota Malang yang memberikan uang sebesar 900 juta ke anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 melalui Teddy? Apakah itu dianggap sah menurut hukum? Belum lagi perkara korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 Muhammad Arief Caksono oleh terpidana 2 tahun penjara Hendrawan Marusman, anak mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sudah almarhum, terkait penganggaran proyek pembangunan jembatan Kedung Kandang Kota Malang tahun 2015. Semula masyarakat mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Kota Malang oleh KPK. Namun dukungan itu secara perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan karena hingga hari ini tak ada kelanjutan dari kasus yang menghebohkan masyarakat Kota Malang Raya. Belum lagi puluhan kasus perkara korupsi dari kelanjutan perkara korupsi tangkap tangan maupun penyidikan yang dilakukan KPK di Jawa Timur sejak tahun 2016. Di antaranya 1. Kasus korupsi tangkap tangan KPK terhadap Direksi PT PAL. 2. Kasus korupsi tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Batu Edi Rumpoko yang saat ini mengajukan PK. 3. Kasus korupsi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk Taufik Rahman. 4. Kasus korupsi tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto termasuk Wali Kota Mojokerto. 5. Kasus korupsi tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim dan 2 Kepala Dinas Pemprov Jatim. 6.